Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di pertemuan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa eh, rukun ya, beberapa rukun atau baru satu ya, rukun yaitu al-ihram. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan sekarang. Baik Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita mulai, izin sebentar, saya ingin perbaiki koneksi Zoom-nya sebentar. Suaranya jelas Bapak Ibu? Bismillah. Apakah suaranya jelas ya? Oke, Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjut pembahasan materi manasik kita Bapak Ibu. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya akan menjelaskan satu persatu rukun-rukun tawaf. Kemudian setiap rukun nanti saya akan buka sesi tanya jawab supaya tidak terlalu mengembang dan keluar tema pembahasan kita. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, silakan boleh ditulis di komentar dan kemudian nanti juga bisa disampaikan. Satu persatu nanti saya akan baca seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, di layar di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ihram. Alhamdulillah kita sudah bahas syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, kemudian mahdurat atau yang dikatakan dengan larangan-larangan ihram. Kita sudah bahas dan kita sudah masuk ke pertemuan atau masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tawaf. Ya. Rukun yang kedua daripada umroh yaitu tawaf. Nah, tawaf ini artinya ya keliling, ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Nah, kita akan lanjut membahas syarat sah tawaf. Syarat sah tawaf itu apa aja, Ustaz? Sebelumnya, Bapak Ibu, perlu diketahui Abdullah bin Abbas, seorang sahabat, ya, mengumpamakan tawaf ini seperti sholat. Al-tawafu mithlus sholat. Tawaf itu seperti sholat, sehingga nanti akan banyak rukun-rukun tawaf itu atau syarat-syarat sahnya tawaf itu sama dengan syarat sahnya sholat. Ya, kita akan bahas satu persatu.
Ini untuk mempersingkat waktu, semoga nanti kita bisa membahas lebih banyak lagi dan Bapak Ibu juga nanti bisa lebih bertanya lebih detail lagi apa yang perlu ditanyakan. Nah, selanjutnya tawaf ya. Tawaf ini Bapak Ibu memiliki beberapa syarat. Syarat sah tawaf. Yang tadi saya katakan mirip seperti sholat. Nah, yang pertama niat tawaf. Nah, ini niat. Niat tawaf ini Bapak Ibu seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis, Bapak Ibu mungkin tahu hadisnya, bahkan hafal mungkin hadisnya yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung niat, ya. Jadi tawaf itu banyak macamnya. Ada namanya tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf sunnah, kemudian tawaf wada. Sehingga ketika kita tawaf nanti perlu ta'yin. Ta'yin itu apa maksudnya? Ta'yin itu artinya menentukan ini tawaf kita tawaf apa nih? Apakah tawaf ifadah, tawaf umrah, atau tawaf kudum, tawaf sunnah, tawaf wada. Sehingga ya, sebagian ulama mengkategorikan niat tawaf ini adalah sebagai salah satu syarat sahnya tawaf. Nah, bagaimana niatnya Ustaz? Bapak Ibu langsung saja nanti ketika masuk ke Masjidil Haram, ya nanti kan akan dibimbing oleh mutawifnya. Nanti akan dibimbing oleh mutawifnya masuk ke Masjidil Haram, ya lewat pintu biasanya lewat King Abdul Aziz, atau nanti mungkin ditentukan lewat pintu yang lain, turun eskalator, masuk ke pelataran tawaf, di situ dianjurkan untuk berniat sebelum mulai putaran-putaran tawaf. Niatnya apa Ustadz? Bebas niat pakai bahasa Indonesia. Saya niat tawaf ini sebagai tawaf umrah. Saya niat tawaf umrah itu sudah cukup. Simpel kan? Saya niat tawaf umrah lillahi ta'ala. Oke, selesai. Nah, ini niat yang pertama. Jadi, eh, seperti yang saya katakan tadi, sholat juga itu ada niat. Bahkan menjadi min arkanis sholat. Di antaranya adalah an-niyah. Ya. Kemudian, eh, selanjutnya adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat. Nah, Apa menutup aurat? kita sama-sama ketahui di dalam sholat juga ada ya syarat sah. Sholat itu adalah satrul aurati, yaitu menutup aurat. Nah, begitupun juga tawaf. Ya. Tawaf itu juga salah satu syarat sahnya, yaitu menutup aurat. Nah, kemudian bagaimana Ustaz dalilnya apa? Ya. Saya bacakan supaya lebih jelas. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak cucu Adam, wahai seluruh manusia, maksudnya kaum muslimin, ya, ambil atau pakai baju yang terbaik yang kalian miliki. Atau zinah ini bisa diartikan perhiasan ataupun perhiasan itu tidak mesti artinya emas, perak, dan yang lainnya. Bisa juga berarti pakaian-pakaian yang bagus. Dan ini yang dikategorikan dalam ayat ini. Setiap kalian datang ke masjid, baik untuk ibadah secara umum ataupun untuk sholat dan yang lainnya. Nah, sebab turun ayat ini ya Bapak Ibu, ya, sebab turun ayat ini bahwasanya dulu ya kanu yautufu bil baiti uratan. Orang-orang jahiliyah dulu mereka itu tawaf telanjang, tidak menutup aurat mereka. Wa kanatil mar'atu tatufu bil baiti wa hiya uryanah. Begitupun perempuan mereka. Mereka tawaf di keliling Ka'bah itu sekeliling Ka'bah, mereka tawaf dibuka auratnya dalam keadaan telanjang. Maka turunlah ayat ini pakai baju baju kalian yang terbaik. Nah, dari sini ya kata ulama dan sahabat juga diantaranya yang diriwayatkan dalam hadis Abi Hurairah pernah dulu diutus oleh Abi Bakar sebelum Hajjatul Wada. Ya, Abi Bakar mengutus Abi Hurairah untuk mengumumkan di tengah masyarakat Makkah. Apa isi pengumumannya? Ya, la yahujju ba'dal ami musyrikun wa la yatufu bil baiti uryan.
Dari sekarang nih, ya dari tahun ini tidak boleh orang-orang musyrik itu haji, kemudian tidak boleh mereka tawaf di sekitaran Ka'bah dengan kondisi telanjang. Nah, ini beberapa dalil dan juga dicontohkan oleh Nabi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menutup aurat dan menjaga aurat dan para sahabat juga seperti itu. Dan dari sinilah para ulama mengkategorikan menutup aurat Bapak Ibu adalah salah satu rukun sah atau syarat sahnya tawaf. Baik, ketika terbuka aurat Bapak Ibu, kecil maupun besar, maka itu akan bisa mempengaruhi kesempurnaan, bahkan bisa membatalkan tawaf Bapak Ibu. Dalam Al-Idah juga Al-Imam An-Nawawi jelaskan dalam kitab Al-Idah itu yang sudah diterjemahkan, kata Imam An-Nawawi bahkan ya ini untuk ibu-ibu yang sering sekali saya lihat di situ ketika saya tawaf, kita tawaf dulu ya ketika kami bimbing jamaah, sering sekali melihat jamaah yang terbuka rambutnya. Rambutnya ini terbuka, ujung rambut ini terhelai, terbuka. Iya, apa namanya dalaman yang ada dalam jilbab itu kan ada jilbab nih, kerudung di dalamnya apa namanya? Lupa saya. Ahsan atau lebih bagus ibu-ibu nanti pakai itu supaya rambutnya tidak mudah keluar. Nah, kemudian sering juga terlihat anggota tubuh yang lain seperti lengan, ya, lengan tangannya terbuka sampai bawah, kemudian kaki. Kata Imam An-Nawawi kalau terlihat juz'un minha sedikit ya, walaupun sedikit dan dibiarkan, ya, tahu dia nih ibu-ibu kelihatan ya rambutnya misal sedikit nggak banyak, aurat atau anggota badan yang lain terlihat sedikit nggak banyak tapi dia biarkan tidak dia langsung tutupi, maka kata Imam Anda la yasihhu tawafuhu, tawafnya batal dan tidak sah. Nah, karena kondisi di tempat tawaf itu nanti Bapak Ibu nih sangat berdesak-desakan, berdesak-desakan ya, sehingga kain Bapak Ibu, ibu-ibu itu utama akan mudah terbuka. Jadi nanti saran saya pakai kain atau baju nih ibu-ibu, baju yang tertutup sehingga kalau terjadi gesekan-gesekan bajunya tidak mudah terbuka. Terutama lengan, jilbab, kemudian kaki. Ini yang sering terlihat, yang sering saya lihat dan perhatikan terbuka di sekitaran tawaf. Nah, ini harus kita jaga dan harus hati-hati. Ini khusus buat ibu-ibu. Begitupun bapak-bapak sama peraturannya. Kalau bapak-bapak kan nanti boleh pakai sabuk, ya, boleh pakai sabuk sehingga insya Allah walaupun pakai hanya dua kain saja, tapi insya Allah kuat. Nah, nanti juga pasti akan dibantu oleh tim yang ada di sana untuk bagaimana caranya. Oke. Nah, selanjutnya suci dari hadas kecil dan hadas hadas besar. Suci dari hadas kecil eh, dan hadas besar ini Bapak Bapak Ibu sama seperti sholat juga ya. Suci ya dari hadas kecil dengan cara berwudu. Dari hadas besar suci dari haid, tidak nifas. Nah, sama seperti tawaf, kembali ke hadis yang tadi yang pertama saya sampaikan, kata Imam kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala mengatakan at-tawafu mithlus shalah, tawaf itu sama seperti salat ya. Dan rukun yang ketiga, syarat sah yang ketiga ini sama, yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar sama. Ya. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, apa Ustaz penjelasan dan dalilnya seperti apa? Ini rukun syarat sah tawaf yang ketiga ini. Nah, yang pertama ya Aisyah dulu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan hadis ini. Beliau pernah datang bulan ketika beliau haid. Di tengah jalan datang bulan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, if'ali ma yaf'alul hajj, ghairu alla tawtufi bil bait, ya, hatta tadkhuri. Wahai Aisyah, lakukan apa rukun-rukun yang lain yang orang-orang lain lakukan, kecuali tawaf. Jangan tunggu sampai engkau selesai, tawaf. Nah, oke. Kemudian dalil yang lain juga pernah terjadi juga hal yang sama kepada Sofia, istrinya Nabi, sama haid juga, ya. Juga dilarang atau diminta untuk menunggu saja, jangan sampai tawaf dulu. Nah, kemudian
Ini untuk hadas besar ya. Bagi ibu-ibu nanti yang haid, bagaimana? Ya, menunggu, menunggu. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika ibu-ibu haid, ya, maka wajib tetap ikut umroh atau wajib tetap ikut ihram, berniat dari Dzul Hulaifah atau Masjid Bir Ali nanti di Madinah, tetap berniat. Kemudian menunggu sampai hari di mana dia suci, baru dia boleh tawaf, sa'i, dan sampai tahallul. Nah, timbul pertanyaan di sini, Ustadz, bagaimana seandainya sampai beberapa hari menunggu dan mendekati hari kepulangan tidak kunjung suci? Maka timbullah alternatif berikutnya, ya. Alternatif berikutnya bagaimana, Ustadz? Nah, alternatif berikutnya ibu-ibu adalah ibu-ibu boleh tawaf di hari sehari sebelum kepulangan. Contoh, besok Bapak Ibu akan pulang ke Indonesia. Hari ini boleh Bapak Ibu, boleh Ibu-ibu tawaf seandainya belum suci juga ataupun malamnya. Ini dikatakan oleh ulama sebagai ad-darurah. Ya, inda darurah. Ya. Inda darurah ini maksudnya apa? Ketika dia haid, ya kemudian dia akan ditinggalkan oleh teman-temannya atau travelnya, tiketnya sudah dibeli dan harus pulang pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan, ini juga termasuk darurat. Maka boleh dia tawaf mengambil pandangan ulama, diantaranya adalah Imam Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim, ya, kemudian juga Lajnah Daimah atau Dewan Fatwa Ulama Saudi yang membolehkan ketika wanita haid untuk tawaf tahallul atau tawaf sa'i tahallul ketika mendekati hari pulang mereka dan hari itu mereka tidak juga kunjung suci. Jelas ibu-ibu? Maka ingat kaidah ini ya, jangan sampai besok datang haid bagaimana ini gelisah, takut ya. Udah sabar menunggu, kemudian bagi apa Ustaz ibadah-ibadah yang kita dianjurkan kerjakan ketika haid, banyak-banyak berdoa di sana, banyak-banyak istighfar, berzikir, dia baca zikir-zikir yang dibolehkan, kemudian baca doa perbanyak doa dan mendekat ke Masjidil Haram. Ya, jangan mendekat ke pasar-pasarnya saja nanti karena menganggap tidak ada ibadah di sana karena datang bulan, ya udah ke pasar aja, ke mall, ke Tower Zamzam. Itu boleh-boleh saja, tapi supaya tidak terbuang begitu saja waktunya di sana. Ingat di sana adalah tempat ibadah dan sholat di sana dan di sana tidak hanya sholat saja dan tidak hanya di Masjidil Haram ibadah itu. Ketika ibu-ibu datang bulan boleh ibadah di hotel. Ibu-ibu sedang berada di tanah haram, ibadah di hotel, ibadah dimanapun juga boleh, hanya tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang saat datang bulan. Jelas ya tadi penjelasan saya? Jadi nanti kesimpulannya seperti itu ibu-ibu. Ya, misal besok, ya misal ibu-ibu haid, dari datang ke Mekah, dari Madinah haid, menunggu tidak kunjung suci sampai mendekati hari kepulangan. Maka ya kata ulama boleh ibu-ibu tawaf, ya tentu mandi dulu, kemudian pakai pembalut supaya bersih, pakai pakaian yang bagus, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul di sehari sebelum ibu-ibu berangkat pulang. Tapi seandainya dalam kondisi beberapa hari sebelum pulang sudah suci, maka langsung segera tawaf. Jelas ya, Ibu? Nah, itu tadi hadas besar. Kemudian hadas kecil. Sebelumnya saya sampaikan juga, Ustadz, nanti bagaimana Ustadz, saya umroh saya sempurna nggak? Umroh saya sempurna nggak? Kalau eh, mengambil pendapat yang tadi atau mengamalkan pandangan yang tadi tetap tawaf walaupun dalam keadaan haid. Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an dan ini juga yang dijadikan landasan oleh ulama yang perbolehkan ibu-ibu yang haid dalam kondisi darurat tawaf. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan fattaqullaha mastata'tum. Ya, dalam surah At-Taghabun Allah katakan bertakwalah kalian semampu kalian. Lakukanlah ketaatan semampu kalian. Ya, kita sudah
ibu-ibu ini sudah meluangkan hartanya, ongkosnya ke Masjidil Haram untuk ibadah umrah, ya. Sudah luangkan waktunya, ongkos uang harta bendanya sudah diluangkan semua. Tujuannya untuk ketakwaan kepada Allah. Sampai sana haid. Dan haid ini di luar kemampuan kita, di luar kemampuan kita, kontrol kita. Kita sudah berusaha sebelumnya, mungkin ibu-ibu ada yang sampai minum obat dan sebagainya, sudah sampai titik maksimal kita ikhtiar. Maka kata Allah, sudah, kalau seperti itu kemampuan kalian, sudah. Itu pun juga kata Nabi, ya, dalam hadis Nabi SAW kata, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kalian suatu perintah, Nabi contohkan tawaf, ya, harus dalam kondisi suci, misal. Maka ketika kita sudah laksanakan semampu kita, berusaha semampu kita, kemudian sampai titik terakhir ikhtiar juga tidak kunjung suci, maka ya sudah, itu batas kemampuan kita. Kata Nabi, ketika aku perintahkan kalian sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Jelas? Insya Allah akan Allah sempurnakan dan akan menjadi umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke poin yang pertama saya sampaikan di manasik. Ingat bagaimana tata cara umroh Nabi, laksanakan sesuai sunnah dan jaga hati supaya tetap ikhlas. Jelas ibu-ibu? Nah, timbul pertanyaan dan saya sering ditanya, Ustaz, apakah boleh kita meminum obat penunda haid sebelumnya? Jawabannya boleh. Boleh, kata ulama juga memperbolehkan ini. Ya, boleh, silahkan nanti persiapkan dari sekarang, ibu-ibu saya anjurkan untuk kalau bisa konsultasi ke dokter, ya, dokter kandungan, ya, dokter apa, boleh itu ya. Jangan sampai nanti sampai di sana baru konsultasi di dokter yang ada di sana, mahal sana ibu-ibu, mahal sekali. Saya pernah dulu membawa jamaah saya konsultasi, ya, konsultasi ke mustashfat, salah satu rumah sakit atau klinik di Madinah Al Munawwarah. Jamaah ini datang bulan, ya, sudah usaha semaksimal mungkin tidak juga kunjung suci, maka beliau minta ditemani untuk suntik penunda haid. Ya udahlah, saya bawa ke salah satu klinik di Madinah pakai taksi karena jaraknya lumayan jauh dari komplek perhotelan. Ya saya bawa gitu pakai mobil, pakai taksi, ya. Kemudian sampai sana daftarnya aja ibu-ibu, ya, daftar atau untuk konsultasinya itu 150 real, 100 real, ya. 100 real itu buat konsultasi doang sama dokter. Sampai di dalam dia ketemu sama dokter spesial, kayaknya dokter kandungan, ya, dokter kandungan. Ditanya seperti apa dulu, pernah lahiran enggak, pernah lahiran sesar atau normal, bla bla, ditanya, udah kirain langsung mau disuntik. Ternyata disuruh bayar lagi. Bayar itunya, bayar suntikannya, ya Allah. Dan 150 real lagi bayar lagi. Jadi 250, jadi sekitar 1 juta. Di sini Bapak Ibu bisa bolak-balik dengan uang 1 juta ke klinik. Ya, bisa suntik bolak-balik gitu kalau di sini. Jadi persiapkan dari sekarang nih, ibu-ibu, ya, konsultasi kalau mau konsultasi, ya. Jelas ya, ibu-ibu? Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya, mulai tawaf dari Hajar Aswad. Ya, rukun umrah yang berikutnya adalah mulai tawaf dari rukun Aswad. Jadi, tawaf ini permulaannya dari Hajar Aswad, ya, selesainya dari Hajar Aswad. Putaran ke putaran, ya, itu mulai dan berhentinya di Hajar Aswad. Nah, jadi kalau ini mah gampang, yang penting ibu-ibu udah tahu, besok dijelaskan, oh ini Hajar Aswad, yang direbutin itu orang semua mau cium, itu namanya Hajar Aswad. Maka ketika ibu besok ketika tawaf, mulai terhitung tawafnya ibu-ibu di sana, posisinya ketika ibu-ibu persis posisinya sebelah kiri dengan Hajar Aswad, sebelah kanan ada lampu hijau nanti. Disitulah nanti akan terhitung tawaf ibu bapak satu. Sampai di situ lanjut lagi putaran kedua, ketiga sampai 7 kali putaran. Nah, oke, dalilnya mana, penjelasannya mana Ustaz? Ya, Ruknul Aswad awwalu ma yatufu, ya. Ketika Nabi SAW, Abdullah bin Umar, beliau melihat Nabi SAW ketika beliau sampai di Mekah dulu, ya.
kemudian beliau menuju ke Hajar Aswad, istilam dulu, nanti saya jelaskan istilam itu seperti apa. Kemudian beliau mulai hitungan tawafnya dari Hajar Aswad. Nah ini. Kemudian di riwayat yang lain, ya Rasulullah juga kalau tawaf putaran 1 sampai 3 itu beliau romal. Romal itu apa? Romal itu lari-lari kecil dengan memendekkan langkah. Nah itu namanya lari-lari kecil. Itu namanya romal kalau bahasa Arabnya. Putaran keempat sampai seterusnya beliau jalan-jalan biasa. Ya, jadi beliau mulai dari Hajar Aswad. Ini yang rukun berikutnya. Jadi kalau dimulai dari rukun yang lain tidak sah tawafnya, harus posisinya persis dengan Hajar Aswad. Oke, selanjutnya menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Oke, ini perlu kefokusan nanti ketika ibu bapak tawaf. Kenapa? Karena di sana berdesak-desakan. Ini harus diingat poin ini. Poin yang kelima ini bapak ibu harus mengingatnya. Ketika ibu-ibu, terutama Ramadan, Ramadan itu lebih ramai biasanya ya. Walaupun di 10 hari terakhir sekarang ya, dulu ya, dulu ya sebelum corona, orang umroh, apalagi tahun-tahun 2018 ya, awal-awal saya di sana, itu kita Ramadan itu padat, sangat-sangat padat itu di 10 malam terakhir. Dan beberapa tahun terakhir saya di sana, itu bukan 10 malam terakhir saja, udah 10 malam terawal aja sudah cukup ramai dan padat sekali. Nah, kondisi ini nanti akan bisa ya membuat kalau kita berdesak-desakan, posisi badan kita kan bisa berbelok ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Nah, maka ini yang perlu Bapak Ibu ingat ketika nanti bahu Bapak Ibu sebelah kiri ini berbelok arah, maka segera kembalikan ke sebelah kiri. Luruskan bahu kiri terus ke Ka'bah. Ketika nanti ditabrak oleh orang atau terselip oleh orang ketika sehingga posisi bahu kiri kita ini berubah, maka segera kembalikan ke posisi sebelah kiri. Nah, ini juga dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf, ya, kemudian Mama ala yaminihi, beliau itu jalan, ya, Ka'bah itu di sebelah kiri beliau, dan ini dicontohkan oleh Nabi, oleh para sahabat, dan ini cara tawafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sebaliknya. Tidak menghadap Ka'bah, muka kita tidak menghadap Ka'bah, ataupun tidak membelakangi Ka'bah, ataupun tidak menjadikan Ka'bah sebelah kanan atau melawan arah. Maka ini menyelisihi yang dicontohkan oleh Nabi. Sedangkan ya prinsip dalam umrah dan haji adalah hadis Nabi yang mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambil cara, lihat cara aku manasik, kata Nabi. Dari tawafnya, ihram dan sa'i dan tahallulnya. Jelas Bapak Ibu? Jadi sebelah kiri adalah Ka'bah kita. Sama seperti kita sholat. Kalau sholat, kaki kita menghadap Ka'bah. Maka ketika kita tawaf, bahu kiri kita selalu menghadap ke Ka'bah. Oke, selanjutnya, ya, tawaf dilakukan di luar Hijr Ismail, ya, atau di luar Ka'bah secara umum, di luar Ka'bah. Kenapa? Karena perintah tawaf itu, Bapak Ibu, dalam Al-Quran, wal yattawafu bil baitil atiq. Bukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah, bukan masuk ke dalamnya, ya. Bukan masuk ke dalamnya. Kemudian apa maksudnya Ustaz di luar Hijr Ismail? Karena Hijr Ismail itu yang mana sih Ustaz? Mungkin ibu-ibu ada yang bingung Hijr Ismail setiap ini nih. Fotonya ini ada. Oke, ini Hijr Ismail, lihat di gambar. Nah, ini namanya Hijr Ismail. Ini Bapak Ibu nih, Hijr Ismail. Ya, itu namanya Hijr Ismail. Ustaz, emang itu termasuk dalam Ka'bah? Iya. Ya, dulu Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, apakah hijr itu termasuk dalam Ka'bah minal bait? Kata Nabi SAW, qala na'am, iya itu termasuk dari dalam Ka'bah. Bagaimana sejarahnya Ustaz? Nah, dulu di zaman kakeknya Nabi, zaman jahiliyah atau zaman Abdul Muttalib, dulu Nabi juga waktu itu sudah besar ya, sudah remaja, terjadi banjir yang sangat besar di kota Mekah.
Apa yang terjadi setelahnya Ka'bah itu dia dinding Ka'bah ini runtuh ataupun rusak gitu. Mau nggak mau harus diperbaiki. Maka tokoh-tokoh Quraisy Mekah bermusyawarah, ya. Bagaimana kalau kita bangun ulang Ka'bah ini? Mereka sepakat dengan poin ini dan poin yang kedua juga apa? Mereka sepakat kalau kita membangun Ka'bah ini, kita harus menggunakan uang-uang yang halal dan baik. Tidak boleh tercampur dengan uang-uang hasil judi, hasil pembunuhan, hasil pencurian dan sebagainya. Karena di masyarakat jahiliyah masih kental dulu ya hal-hal negatif seperti ini. Maka mereka sepakat, oke, kita kumpulkan uang-uang yang baik-baik saja. Terkumpullah uang mulai dibangun dan sehingga uangnya itu tidak cukup untuk menaikkan kembali bangunan Ka'bah seperti asalnya. Ini dulu sampai atas ya. Ya, ini Hijr Ismail ini dulu ada ruangan, termasuk ruangan Ka'bah. Sehingga ya di zaman Quraisy tidak cukup biayanya untuk membangun utuh, maka dibukalah seperti ini. Pernah dibangun kembali di zaman Abdullah bin Zubair, ya. Ibn al-Awwam, cucunya Nabi. Cucunya bukan cucunya Abu Bakar, cucunya Abu Bakar yang dulu beliau menjadi gubernur Hijaz, beliau juga membangun kembali ini, ya. Kemudian setelahnya beberapa tahun setelahnya ya, berbeda berpindah lagi penguasa diubah lagi sehingga di zaman Harun ar-Rasyid ingin dibalik lagi seperti bentuk awal, ya. Tapi Imam Malik radhiyallahu taala mengatakan nggak usah dikembalikan lagi ke posisi awalnya, takut nanti penguasa-penguasa setelahnya menjadikannya sebagai sebuah permainan kekuasaan mereka, gagah-gagahan mereka. Oh, saya berkuasa, bongkar saja Ka'bah kita, kita kita renovasi seperti renovasi awal seperti zaman Nabiullah Ibrahim. Datang lagi penguasa setelahnya, kita renov lagi seperti bentuk di zaman Quraisy dan sebagainya. Sehingga Imam Malik tidak setuju. Dan sampai hari ini posisi Ka'bah seperti ini. Dan ini termasuk daripada dalam Ka'bah. Jadi ibu-ibu nanti tawaf, bapak-bapak tawaf di luar Ka'bah. Di luar Ka'bah dan di luar Hijr Ismail. Kenapa penting disampaikan ini? Jangan nanti ketika bapak ibu tawaf, tawaf apapun ya, tawaf, kemudian Bapak Ibu melihat pintu ini terbuka, orang-orang pada ikut masuk ke sini, ya. Ibu-ibu misah dari jamaah, kemudian ikut antri untuk masuk di sini. Jangan. Fokus saja tawaf dulu. Nanti kalau seandainya ada waktu luang, kemudian ibu-ibu lagi santuy di sini, tawaf ibadah, kemudian ibu-ibu melihat terbuka pintunya, udah ikut antri saja. Tapi jangan ketika tawaf nanti terputus tawafnya. Itu yang ditakutkan. Jelas ya? Oke, insya Allah jelas. Oke, kita lanjut ke syarat sah tawaf berikutnya. Dilakukan di dalam Masjidil Haram. Poin yang ketujuh, dilakukan di dalam Masjidil Haram. Nah, dilakukan di luar Masjidil Haram. Dilakukan di dalam Masjidil Haram. Nah, ini yang saya sampaikan ayat yang tadi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj wal yatawafu bil baitil atiq. Adalah kalian tawaf ya mengelilingi Ka'bah. Ka'bah atau dalam Masjidil Haram. Nah, kenapa ini penting? Ya. Pertama, Nabi SAW tidak pernah dulu tawaf di luar Masjidil Haram, selalu di dalam dan langsung memutari Ka'bah. Kedua, ya kenapa ini penting disampaikan? Besok, ibu-ibu, bapak-bapak kan besok ini umrohnya Ramadan. Seperti yang saya sampaikan, umroh Ramadan ini ibu-ibu, bapak-bapak sangat ramai sekali. Ya, sangat-sangat ramai. Seandainya nanti ibu bapak menemukan kondisi di mana dalam dalam tempat-tempat tawaf ini penuh, lantai satu penuh, lantai dua penuh, lantai tiga penuh. Dan saya pernah menemukan kondisi ini dulu ya. Saya tawaf di 10 malam terakhir, ya umroh di situ. Saya tawaf untuk masuk ke lantai satu,
full, lantai 2 full, lantai 3 hampir penuh, ya. Terus bagaimana solusinya? Menunggu, ya. Jangan tawaf di luar Masjidil Haram. Karena salah satu syarat sahnya tawaf kita harus berada di dalam Masjidil Haram atau di tempat tawaf yang sudah ditentukan sekarang. Jangan di luar itu. Jelas ya, Bu-Ibu? Nah, oke. Nah, selanjutnya. Selanjutnya jumlah tawaf harus 7 putaran. 7 putaran. Ya. Mana Ustaz penjelasan hadisnya? Dalilnya Bapak Ibu, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang dan kemudian beliau tawaf, diceritakan, ya, beliau tawaf bil baiti sab'an, ya. Fatafa bil baiti sab'an. Beliau tawaf 7 kali putaran, ya. Sama seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putaran ketiga dijelaskan dalam hadis, beliau di 3 putaran pertama lari-lari kecil, putaran keempat sampai ketujuh beliau jalan biasa. 3 tambah 4 berarti 7. Dalam riwayat-riwayat hadis menjelaskan Nabi itu tawaf 7 kali putaran. Sering terjadi Bapak Ibu, sering terjadi, saya juga sering mengalami hal ini ketika saya umrah sendiri, ya. Sering sekali saya lupa jumlah tawaf, ya, jumlah putaran tawaf, lupa gitu. Ini berapa gitu kan. Jadi bagaimana, dan mungkin nanti Bapak Ibu akan mengalami kondisi yang sama yang pernah saya alami. Ini 6 atau 7, bagaimana nih apa? Kata Al-Imam An-Nawawi, ya, ada dijelaskan dalam kitab Al-Idah yang Ibu Bapak miliki itu. Silakan nanti baca lebih jelasnya di situ. Ada dijelaskan ketika ketika di putaran tawaf kita syak, timbul keraguan-raguan. Ini putaran keberapa gitu? 3 atau 4, ya, 5 atau 6, maka kata beliau ambil putaran yang lebih kecil. Seandainya ibu bapak ragu ini putaran kelima atau keenam, ambil putaran kelima, sempurnakan sisanya. Ini ketika ibu bapak masih dalam putaran tawaf. Kata beliau, kalau sudah selesai tawaf, berangkat menuju ke tempat sa'i, baru timbul rasa keraguan itu, maka kata beliau sudah lanjut saja ke tempat sa'i, jangan balik. Contoh, ibu-ibu nanti bapak-bapak selesai tawaf, sholat sunnah, 2 rakaat, jalan menuju ke tempat sa'i. Ya. Di pertengahan baru timbul keraguan, tadi 6 atau 7 gitu. Maka kata Imam anak sudah itu 7, yakin saja dan lanjut ke berikutnya. Jelas? Ya. Kalau, ya lagi sekali saya jelaskan, kalau keraguan-keraguan itu timbul ketika proses tawaf, maka itu yang harus mengambil putarannya lebih kecil. 6 atau 7, ambil 6. 5 atau 4, ambil 4. Tapi kalau sudah selesai tawaf, sudah selesai sholat sunnah, mau ke tempat sa'i atau ketika di tempat sa'i baru timbul keraguan-raguan itu, maka tidak dianggap, sudah lanjutkan saja, putaran tawafnya dianggap sempurna. Jelas ya? Oke. Kemudian yang ke-9 dilakukan secara berurutan, dan ini berurutan ini ada perbedaan pandangan ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah saja. Tapi lebih amannya kita al-khuruju minal khilafi mustahab. Kalau kita bisa ambil pertengah-tengahan, ya udah, kita jangan putuskan putaran-putaran tawaf kita, maka itu lebih aman. Maksudnya seperti apa Ustaz? Contoh, besok ibu bapak ketika tawaf batal wudunya. Ini contoh pertama nih. Ya, kalau ibu bapak misal ya batal wudunya, bagaimana supaya putaran-putaran ini tetap nyambung? Ya, berwudu dulu. Bagaimana solusi wudhunya? Kemarin saya sudah jelaskan, minggir ke pinggir, cari air zam-zam, wudhu dengan air zam-zam. Ya, emang ada Ustaz di sana? Ada di tempat galon-galon itu boleh digunakan untuk berwudhu, wudhu aja di dekat-dekat situ. Nah, ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, contoh yang kedua itu yang bisa memutus, ya, ketika sholat, misal nanti umroh pertama atau umroh kedua, ibu-ibu misal mendapatkan sholat fardu itu di masjid, di sekitaran tawaf.
Ketika tawaf azan asar misalnya, azan asar. Maka biasanya ketika azan udah lanjut saja tawaf. Orang juga masih lanjut tawaf ketika azan. Tapi ketika sudah qomat baru tuh semuanya yang tawaf yang semuanya ikut berjamaah sholat. Kan berarti terputus putaran tawaf kita. Kalau ini kata ulama tidak membuat terputusnya putaran tawaf. Ya, karena itu adalah sebab yang bisa dibenarkan oleh syariat. Maksudnya yang tidak bisa dibenarkan ya contohnya seperti capek nih, ya udah istirahatnya dulu gitu. Santuy gitu di sana, capek minum, makan jajan dulu. Nah, ini yang disebut memutus putaran tawaf. Tapi kalau sebab putusnya itu adalah hal yang darurat seperti batal wudhu ataupun ketika itu ada sholat, maka ikut saja sholat. Setelah itu baru kemudian lanjut ke putaran berikutnya di mana tadi eh, tawafnya selesai atau tawafnya berhenti. Di situ dilanjutkan dan sempurnakan putaran-putaran tawaf yang tersisa. Oke, jelas ya? Ini syarat sah tawaf. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari saya baca sekali lagi, niat ya, niat kemudian menutup aurat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian mulai tawaf dari Hajar Aswad, kemudian menjadikan Ka'bah di sebelah kiri, kemudian tawaf dilakukan di luar Hijr Ismail atau di luar Ka'bah, kemudian dilakukan di dalam Masjidil Haram, kemudian jumlah 7 putaran dilakukan secara berurutan. Maka 6 ya 9 ini Ibu Bapak harus mengingatnya dengan baik. Ustaz saya pelupa misal. Tenang saja, intinya besok Ibu Bapak ikut dengan rombongan jangan bisa, insya Allah akan dibimbing sesuai yang akan disampaikan sekarang. Jangan misah kalau setengah-setengah pemahamannya, ya. Atau lupa ingat rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Paling gampang besok jangan misah sama rombongan. Kenapa? Karena otomatis besok Bapak Ibu akan dibimbing sesuai dengan sunnah, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, tahap demi tahap sesuai yang kita pelajari hari ini. Jelas ya? Baik. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Rukun-rukun tawaf. Bukan rukun, tadi sudah rukun, sekarang sunnah-sunnah tawaf. Sunnah-sunnah tawaf ini, Ibu, penting juga kita pelajari supaya tawaf kita semakin sempurna. Oke, ini sunnah-sunnah tawaf ya. Yang pertama nih, ittiba. Nah, ini ittiba. Ittiba itu apa? Ini khusus buat laki-laki. Al-ittiba ini maksudnya adalah membuka bahu sebelah kanan. Buka bahu sebelah sebelah kanan. Ini khusus buat laki-laki. Ya, contohnya seperti di gambar ini nih, lihat nih. Ini kan ada gambar kecil nih. Sebelah kanan tapi yang dibuka. Ini khusus buat laki-laki itu namanya ittiba. Ittiba ini kan bahu kanan yang dibuka. Ya. Oke. Itu nanti kita ketika tawaf buka. Dan ittiba itu disunahkan ketika tawaf, bukan mulai ihram. Jadi, bapak-bapak nanti ketika pakai kain ihramnya dari hotel, ya tutup bahunya. Silakan ditutup bahunya terlebih dahulu, ini bahunya tutup seperti sempurna. Baru nanti ketika tawaf, ya, baru dibuka. Dibuka bahunya. Dibuka. Jelas ya? Saat mana penjelasan hadisnya? Ya, banyak hadis tentang ini yang meriwayatkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umrah Ji'ronah beliau tawaf kemudian beliau membuka bahu kanannya ya beliau bahu kanannya maksudnya adalah ittiba dalam riwayat yang lain ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatufu muttabi'an Nabi itu tawaf dengan muttabi ataupun dengan berittiba membuka bahu sebelah kanannya. Ini insya Allah mudah diamalkan. Kemudian selesai bapak-bapak nanti tawaf, baru ditutup kembali. Kapan ditutup kembali? Lagi sekali, ditutup ketika selesai tawaf. Ya, selesai
tawaf. Berarti bapak-bapak nanti selesai tawaf kan mau sholat sunnah tuh. Sebelum sholat sunnah ditutup dulu kain ihramnya tuh, bahu sebelah kanannya ditutup dulu. Nah, jelas ya. Ini sebenarnya asal mulanya dulu ittiba ini ketika Nabi SAW dan para sahabat tawaf. Ya, orang-orang Quraisy Mekah mengatakan, ini orang-orang ini Muhammad dan orang-orang sahabat-sahabatnya ini terkena eh, virus atau dulu terkenal itu flu yang eh, ada di kota Madinah. Ya virus apa gitu yang membuat sakit. Nah, ini mereka terkena nih, makanya badan-badan mereka kurus kering itu sakit-sakitan tawafnya. Maka Nabi memerintahkan para sahabat ya untuk membuka bahu kanannya supaya mereka melihat kalau kita sehat dan kuat gitu. Sehingga dari situlah dianjurkan ittiba. Ya, dan Nabi SAW juga selalu melakukannya ketika beliau tawaf umroh. Dan ittiba ini disunahkan tidak semua tawaf. Tidak semua tawaf dianjurkan ittiba. Mana saja Ustaz dianjurkan? Pertama ketika tawaf umroh. Ya, pertama tawaf umroh. Ini juga dianjurkan. Selain dari besok kan Bapak Ibu hanya tawaf umroh. Yang kedua itu tawaf kudum sama tawaf ifadah. Ini untuk haji, tapi kalau Bapak-bapak besok kan hanya tawaf umroh saja. Berarti kalau tawaf sunnah itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, ya. Ketiga, besok Bapak Ibu akan tawaf wada, maka juga tidak dianjurkan ittiba. Ini tidak disunnahkan. Lagi sekali saya jelaskan, Bapak-bapak besok ittiba membuka bahu kanannya ketika tawaf umroh saja. Ketika Bapak nanti mau tawaf sunnah pakai ihram, tidak dibuka. Ketika besok Bapak-bapak tawaf mau pulang, tidak dibuka. Jelas ya? Oke, lanjut. Sunnah berikutnya, ya. Bahu kanan dibuka sejak awal tawaf sampai selesai tawaf. Itu namanya ittiba, ya. Kemudian romal. Romal itu artinya lari-lari kecil. Ya tadi sudah saya jelaskan, romal itu lari-lari ringan, cepat atau jalan cepat dengan eh, memendekkan langkah. Itu namanya romal. Di mana di putaran pertama, 3 putaran pertama. Lihat nih, ada 3 putaran pertama. Di 3 putaran pertama ini Nabi juga menganjurkan dan mencontohkan. Tadi saya sudah bacakan beberapa hadis yang menceritakan Nabi itu cara tawafnya itu 3 putaran pertama itu agak cepat jalannya, kemudian 4 putaran berikutnya jalan seperti biasa. Cuma kondisi nanti di sana tidak selalu memungkinkan, Bapak Ibu. Dan ini hanya disunahkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu dianjurkan jalan biasa. Ya, khusus bapak-bapak nih, jamaah bapak-bapak. Ibu-ibu tidak dianjurkan. Nah, saya harus menyampaikan real ya, kondisi yang ada di sana seperti apa. Kondisi ketika tawaf Bapak Ibu di sana, kita jarang sekali bisa mengamalkan sunnah yang ini. Kenapa? Karena sangat-sangat penuh. Kalau kita memaksakan lari-lari terus, ya kita tidak ada space di depan karena penuh di depan itu. Kembali ke kata Nabi SAW tadi dalam hadis, "Idza amartukum bi amrin." Ya, ketika aku perintahkan atau contohkan kalian sesuatu, maka lakukan semampu kalian. Sehingga kata ulama, seandainya kita tidak bisa nanti lari-lari cepat atau jalan-jalan cepat ketika tawaf, cukup gerakkan badan kita, walaupun hanya di tempat. Gerakan seolah-olah kita kayak pemanasan lari sebelum lari gitu. Ya, bapak-bapak ya. Seperti itu, seolah-olah kita ingin melakukannya, tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Jelas ya? Seperti itu. Nah, tapi dengan catatan, bapak-bapak, ibu-ibu tetap harus ikuti arahan dari ustadznya nanti di sana. Oke, kalau ustadznya ngajaknya pelan saja, nggak apa-apa, ya, pelan saja, karena kondisinya mungkin lagi tidak memungkinkan. Nggak apa-apa, pelan saja, ya.
Kita yang penting kita sudah berusaha mengamalkan, ya. Oke. Nah, aromal tadi ya, lari-lari kecil. Selanjutnya, oke. Selanjutnya memulai top dari Hajar Aswad tadi udah ya dijelaskan. Ini bukan sunnah tapi rukun atau syarat. Menyentuh dan mencium jika memungkinkan ya, mencium atau menyentuh Hajar Aswad ini dinamakan dengan istilam. Ini dinamakan dengan istilam. Istilam itu adalah menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya kalau memungkinkan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Kita di Indonesia beberapa kali saya menemukan jamaah atau mungkin di kampung saya juga persis seperti itu ya. Mereka berhasil mencium Hajar Aswad, kadang memotivasi mereka itu ibu-ibu bapak-bapak mungkin nggak tahu ya di kampung ibu bapak-bapak seperti itu. Di kampung saya yang memotivasi mereka ketika haji maupun umroh untuk mencium Hajar Aswad untuk diceritakan nanti ketika pulang. Ya, ini ya. Di kampung saya seperti itu. Wih, kalau ada nih orang-orang kampung umroh, mereka kayak nggak afdal umroh dan hajinya kalau tidak bisa mengejar Hajar Aswad ini. Dan ini ternyata keliru. Sudah pertama niatnya ria, ingin didengar gitu, ingin dilihat sempurna gitu. Yang kedua memaksakan diri. Kata Nabi dalam surah la dharara wa la dirar. Ya, tidak boleh kita melakukan sesuatu yang memudaratkan. Bahkan kalau itu ke sebuah ketaatan. Dalam kaidah usul fiqh mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidahnya. Kalau seandainya kita mau melakukan sesuatu yang memiliki maslahat baik, tetapi konsekuensinya buruk, mudarat seperti mencium Hajar Aswad, ya dapat cium tapi tangan kita patah, maka tidak dianjurkan, hilang kesunahan. Sangat-sangat berbahaya. Makanya ini ya kita tawaf nanti Bapak Ibu langsung hanya sekedar isyarah. Isyarah itu mengangkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, menciumnya sudah selesai. Ketika posisi kita, maka ketika kita tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa menciumnya, maka ada dinamakan dengan isyarah. Isyarah itu kita angkat tangan, mengucapkan takbir, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika persis posisi kita sejajar dengan Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara kita menggantinya, mengganti istilah itu. Kita juga mendapatkan sunnah. Ini juga dulu pernah dilakukan oleh Nabi. Ketika beliau berada di tunggangannya, beliau tidak mencium dan menyentuhnya, beliau pakai tongkat, ya. Beliau langsung menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya, mengeluarkan isyarat. Maka kata ulama cukup dengan itu. Ya, kalau kita tidak bisa dan tidak bisa memang ya, sangat-sangat padat. Nah, maka itu yang saya pesan ke ibu bapak besok ya. Kalau ibu bapak besok jangan paksakan diri untuk mencium Hajar Aswad kalau seandainya tidak mampu, terutama ibu-ibu. Kata Imam An-Nawawi, tidak ada kesunahan buat ibu-ibu. Bahkan Sayyidah Aisyah dulu ketika tawaf, beliau meninggalkan untuk mencium dan berdesak-desakan mencium Hajar Aswad. Kata ulama dari sini, kalau posisi kondisi Hajar Aswad itu berdesak-desakan sehingga nanti kalau memaksakan diri buat ibu-ibu yang tersentuh badannya bersentuhan dan berikhtilat bercampur aduk dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu yang menyebabkan tidak diperbolehkan. Jelas ya ibu? Maka jangan berkecil hati nanti. Saya dulu pernah ya mengalami dan menyaksikan orang meninggal dunia di sana. Memaksakan dirinya mencium Hajar Aswad jamaah Indonesia, jamaah haji. Ya, memaksakan dirinya sana, tok langsung keluar pingsan langsung meninggal dunia di tempat karena berdesak-desakan. Allah. Naudzubillah, jangan memaksakan diri sama sekali kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak kuat fisiknya. Musuh ibu-ibu sana yang berhutan bukan orang kita. Orang gede-gede, orang besar, orang keker gitu dan mereka tidak melihat ibu-ibu, bapak-bapak enggak. Yang penting mereka bisa gitu ya udah di situ di kiri kanan nah itu.
Makanya saya kalau membimbing jamaah saya tidak berani membawa jamaah saya mengambil resiko untuk mencium hajar aswad. Mohon maaf saya bilang, daripada terjadi mudarat yang lebih besar, saya paksakan mencium, membimbing jamaah menciumnya, nanti jamaah pingsan di sana. Bagaimana kondisinya? Gitu. Bahkan naudzubillah sampai meninggal seperti jamaah tadi. Maka ini sangat tidak dianjurkan. Bahkan kata Umar, seandainya ya aku dulu, seandainya engkau wahai Hajar Aswad dulu tidak pernah dicium dan disentuh oleh Nabi, aku tidak akan lakukan. Ini kata Umar. Artinya Hajar Aswad juga Bapak Ibu tidak memberikan mudarat dan manfaat sedikit pun. Kita dianjurkan untuk mencium dan memegangnya karena Nabi dulu pernah melakukannya. Dan dulu kondisi orang tua tidak seperti sekarang. Ya, dulu orang mungkin seperti zaman corona, mungkin ya sepi, Ka'bah itu sepi, bisa antri. Ya dulu zaman corona itu bisa antri orang masuk Ka'bah. Antri bisa apa bukan masuk Ka'bah, masuk Hijr Ismail, mencium hajat, ngantri, tidak berdesak-desak. Nah, jelas ya? Ya. Selanjutnya, istilam. Sudah istilam ini maksudnya tadi ya, menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya. Kalau tidak bisa baru menyentuh atau mencium Hajar Aswad setiap putaran. Kalau tidak bisa baru kita mengangkat tangan, namanya isyarat. Mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan. Oke, ini sunnah-sunnah. Selanjutnya sunnah-sunnah berikutnya. Masih banyak, ini banyak sekali sunnah-sunnahnya. Oke, kita lanjut ke sunnah-sunnah berikutnya. Kalau Ibu Bapak ada pertanyaan, tulis saya di komentar. Nanti di sesi tanya jawab kita lanjut. Saya jawab nih, satu persatu. Oke. Oke, selanjutnya istilah rukun Yamani. Nah, rukun Yamani ini memang juga sama seperti Hajar Aswad, cuma tidak dianjurkan untuk menciumnya. Istilah, ya, mengangkat tangan. Oke, ini juga tidak memungkinkan, Ibu Bapak, ya. Ini juga tidak memungkinkan setiap putaran kita lakukan, tidak memungkinkan. Ya, jadi jangan memaksakan juga. Intinya besok, Ibu-ibu, Bapak-bapak, ikuti aja sesuai arahan dari perepelnya, dari ustadz pembimbingnya, karena mereka lebih tahu dan paham kondisi yang ada di lapangan. Jelas? Selanjutnya, ya, doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban benar. Ini adalah doa khusus yang disunnahkan ketika kita tawaf. Ya, pertama riwayat yang mengatakan dalilnya mana Ustaz? Ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Abdullah bin Sa'id ya mengatakan beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban benar. Ini tempat khusus membaca doa Rabbana ini. Di mana ketika kita sampai di rukun Yamani, kemudian lanjut ke Hajar Aswad. Selesai itu saja. Pojok Ka'bah sebelum rukun Hajar Aswad. Nanti biasanya akan dibimbing nih sama ustadz dan mutawifnya. Jelas ya? Oke, lanjut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban benar. Kemudian dalam riwayat lain, karena aktaru du'ain Nabi. Doa yang paling banyak Nabi baca ketika beliau tawaf yaitu doa ini. Doa-doa ini Bapak Ibu ya, selain doa Rabbana atina fid dunya, bebas Ibu Bapak mau membaca doa apapun itu. Baca doa apapun itu, baik hajat dunia maupun hajat akhiratnya. Baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa daerah, bebas. Tidak ada anjuran doa selain doa ini. Ya, oke jelas Pak Ibu. Jadi jangan khawatir. Ustaz, nanti saya takut kalau terpisah dari rombongan, saya di belakang nggak bisa dengar ustaznya yang mimpin doa seperti apa. Doa sendiri. Doa sendiri.
pakai bahasanya sendiri, hajatnya sendiri, lebih khusyuk, itu lebih bagus. Daripada ikut doa pakai bahasa Arab, ya, apa ini Ustaz? Maka kalau tidak paham, maksudnya amin saja. Makanya lebih baik doa sendiri pakai bahasa Indonesia. Kalau seandainya tidak paham apa yang dibaca oleh Ustaz. Oke, jelas ya, Bapak Ibu? Jadi doa Rabbana atina fid dunya sebelum sampai di rukun Hajar Aswad. Oke, memperbanyak zikir, doa, ya, tidak ada bacaan khusus, boleh baca doa apa saja. Boleh baca Al-Quran, istighfar, tahlil, kemudian zikir-zikir yang lain. Oke. Selanjutnya sunnah tawaf berikutnya. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. Sholat ini dinamakan dengan sholat sunnah tawaf. Ya, apa dalilnya Ustaz? Banyak dari sana. 2 rakaat ya, dinamakan dengan sholat sunnah tawaf. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Ambillah ya tempat sholat di belakang maqam Ibrahim. Ya. Yang disebut ya atau dimaksud dengan sholat ini, tempat sholat ini secara khusus adalah sholat sunnah tawaf. Ini nih yang dianjurkan, sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Ya, Nabi juga contohkan dalam hadis juga diriwayatkan seperti itu. Ya, para sahabat. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai putaran terakhir, ya kita dianjurkan baca ayat ini. Wattakhiru mim maqami Ibrahim musalla. Baca doa ini. Ingat ya Bapak Ibu, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ingat ayat ini. Ya. Ketika Bapak Ibu nanti selesai tawaf di putaran terakhir, ya, kan posisi eh, maqam Ibrahim ini setelah rukun Hajar Aswad. Oke. Posisi apa namanya? Maqam Ibrahim ini Bapak Ibu, yaitu setelah Hajar Aswad. Selesai dari putaran Hajar Aswad, ibu bapak baca ayat ini. Wattakhiru min maqami Ibrahim musalla. Karena inilah dulu dicontohkan oleh Nabi. Para sahabat menceritakan ketika Nabi selesai sholat dan akan menuju ke makam Ibrahim, beliau baca doa, beliau baca ayat ini. Kemudian di belakang makam Ibrahim beliau sholat di sana. Kemudian beliau sholat 2 rakaat di sana. Jelas? Ya. Oke. Nah, dianjurkan juga di rakaat pertama membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua baca Kulhu. Ibu-ibu insya Allah udah hafal ini ya. Bapak insya Allah hafal ya. Kalau nggak hafal, mulailah baca dari sekarang, hafal dari sekarang seperti itu. Tapi seandainya tidak hafal, hafalnya Kulhu doang Ustaz, nggak hafal kuliah, boleh nggak? Boleh. Dan sah tawafnya, sah sholatnya. Ya. Jadi pernah saya ditanya Ustaz, bapak saya umroh, tapi dia tidak bisa, dia tidak hafal kuliah ayyuhal kafirun, boleh nggak dia baca kulhu aja? Boleh. Sholatnya sah. Jelas ya. Seandainya nih timbul pertanyaan dan sering sangat terjadi, terutama Ramadan, kembali lagi di kondisi Masjidil Haram yang sangat padat. Ketika Ramadan terlebih padat sekali, ya saya sering juga tawaf dan membimbing jamaah di Ramadan itu, dan jarang sekali mendapatkan lokasi di sholat di sana. Ya, seandainya ibu-ibu, bapak-bapak besok tidak bisa dapat sholat di belakang makam Ibrahim ini, maka jangan berkecil hati, jangan paksakan diri. Ya, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idah, boleh mengambil tempat yang lain yang agak luang, sekitaran tempat tawaf. Bahkan seandainya tidak ada tempat di sekitaran tawaf, boleh di masjid yang lain atau di luar tempat tawaf. Di tempat sa'i ada tempat sholat di sana. Bahkan kata beliau, ya, kalau seandainya lupa, kemudian pulang dan sampai rumah baru ingat, boleh sholat sunnah tawaf ketika kita berada di rumah atau ketika berada di hotel dan sebagainya. Tidak hilang kesunahannya. Jelas ya? Jadi seandainya besok di belakang makam Ibrahim kan ribuan bahkan puluhan ribu orang berebutan untuk sholat di belakangnya. Dan saya pernah memaksakan dulu, ayo jamaah kita sholat di sana.
Akhirnya apa yang terjadi? Tidak mendapatkan tempat di sana, jamaah akhirnya bubar, pada cari tempat masing-masing, terpecah semuanya, banyak yang hilang, banyak yang terpisah. Ini yang tidak diinginkan biasanya oleh ketua rombongan, oleh travel. Lebih baik ambil tempat yang lain di belakang, di samping makam Ibrahim atau di tempat tawaf yang lain yang agak longgar, tapi sholatnya barengan di situ. Maksudnya bukan berjamaah, tetap sholatnya nanti masing-masing, tapi kumpulnya di satu titik. Daripada ibu-ibu nih, bapak-bapak hilang, pisah rombongan, tidak tahu nanti seperti apa bimbingan umroh selanjutnya. Tapi kalau seandainya kebetulan di situ di belakang makam Ibrahim itu ada space untuk ibu bapak sholat berjamaah bareng-bareng di situ, ya satu titik di situ, maka silakan, itu lebih baik dan afdol. Tapi seandainya tidak menemukan dan full seandainya tempat itu, maka boleh di tempat yang lain dan sah tawafnya, sah sholat sunnah tawaf. Jelas ya? Oke. Jadi disunahkan sebenarnya di belakang makam Ibrahim, tetapi kalau tidak memungkinkan juga tidak mengapa, ambil tempat yang lain yang lebih baik atau lebih menjamin keamanan jamaah semua. Oke, saya jawab pertanyaan di komentar. Silakan kalau ada pertanyaan tulis di komentar. Silakan ya, kita buka sesi tanya jawab. Batasan lengan yang harus ditutupi sampai mana Ustaz? Sampai nih mata lengannya nih. Ya, ini nih lengannya, lengannya itu seperti sini nih. Di atas mata tangan ya namanya nih, tulang ini. Kan ada tuh ibu-ibu, ya apa namanya, penutup tangan itu yang kainnya hanya penutup lengan ini. Ada, saya nggak tahu lama ibu tahu. Dan ada pengikatnya di sini. Kan biasanya ada yang dimasukkan ikatannya ke jari itu supaya tidak merosot. Nah, itu lebih baik pakai itu. Kalau lagi tawaf untuk wanita, bolehkah pakai sepatu tawaf seperti yang dijual? Boleh, boleh. Tapi ya jangan pakai yang kotor, jangan pakai sepatu dipakai dari hotel, ya. Terus dipakai dari hotel ke tempat tawaf. Boleh, boleh, ya. Tapi nanti mengotori tempat tawaf, mengotori masjid. Kalau mau pakai hanya khusus buat tawaf. Dan bagi laki-laki tawaf itu sunnahnya tidak menggunakan alas kaki. Ya, anjurannya tidak menggunakan alas kaki bagi laki-laki. Kalau bagi ibu-ibu boleh, ya, dan bahkan harus karena kaki itu termasuk auratnya dan biasanya ibu-ibu menggunakan kaos kaki. Boleh ya. Tapi usahakan bersih. Berarti selama menunggu haid selesai masih harus menjaga naam, harus menjaga larangan-larangan ihram. Ujiannya di sini ya, ujian kesabarannya ibu-ibu yang haid di sini ya. Tapi mudah kok menjaga larangan ihram itu. Mudah insya Allah. Kalau sudah dijalani sehari dua hari itu akan terbiasa, akan terbiasa. Nah, benar-benar harus menjaganya sampai selesai, sampai suci atau sampai selesai tawaf. Ustaz, kalau semisal tidak meminum obat penunda haid, apakah sudah termasuk berusaha? Bisa, ya termasuk itu sudah berusaha. Termasuk sudah berusaha, ya sudah minum apa, ya udah minum. Jadi dikatakan berusaha itu tidak harus minum obat, ya. Tidak. Karena pada dasarnya tidak minum obat itu sebuah fitrah. Fitrah yang harus dilewati dan dijalani oleh kaum Hawa. Datangnya fitrah itu dari mana? Bukan kita yang buat, itu dari Allah. Ya, dengan ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sabar menjalaninya, itu sudah dapat pahala. Tidak ngapa-ngapain nih, itu udah pahala. Kalau kita bapak-bapak tidak ngapa-ngapain, ya nggak dapat apa-apa. Kalau ibu-ibu tidak ngapa-ngapain ketika datang bulan, itu sudah dapat pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya untuk tidak melakukan ibadah yang dilarang. Seperti itu. Jadi itulah hikmahnya. Jadi kapan boleh sholat di Hijr Ismail, Ustaz? Hijr Ismail ambil waktu luang. Dibukanya biasanya tengah malam, ya dibuka buat bapak-bapak di tengah malam. Ibu-ibu biasanya pagi. Nanti lihat kondisi. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak mau masuk Hijr Ismail itu ya usah lihat dulu tuh, oh dibuka karena tidak tiap waktu dibuka, ya tidak tiap waktu dibuka.
Kapan waktunya? Wallahu alam. Kadang malam, kadang pagi, tergantung mungkin kondisi waktu untuk kondisi tawafnya seperti apa. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Mbak Evi atau tim yang ada di sana jam berapa biasanya dibuka. Nah, oke. Jadi kalau mau masuk Hijr Ismail dan berdoa di sana karena Hijr Ismail salah satu tempat juga yang mustajab, tapi saya sarankan kalau seandainya berdesak-desakan parah, jangan memaksakan diri buat ibu-ibu. Oke, jangan memaksakan diri karena tetap juga dilarang ketika berdesak-desakan bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram, ya, kemudian bersentuhan kiri kanan disentuh dan sebagainya itu adalah fitnah ataupun ujian juga termasuk. Oke, Ustaz kalau semisal untuk oke, lanjut. Saya baca ya satu persatu ya pertanyaannya. Bolehkah saat tawaf menggunakan kaos kaki saja mengingat dalam masjid? Nah, bisa dan harus ya. Harus kalau ibu-ibu menggunakan kaos kaki ya, menggunakan kaos kaki. Menggunakan oh, benar bentar bentar. Bolehkah saat tawaf menggunakan kaos kaki saja mengingat di dalam masjid? Ini ini Bapak ya, Bapak Ustadz. Ya kalau misal laki-laki mau pakai sendal itu boleh, tapi sendalnya di bawah mata kaki dan tidak kotor. Kalau ibu-ibu harus pakai kaos kaki, harus menutup auratnya. Tawaf naik kendaraan, hukumnya gimana Ustaz? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i, tawaf menggunakan kendaraan itu boleh, baik dalam keadaan uzur maupun tidak uzur. Oke, boleh. Itu silakan nanti cari minta diantarkan di lantai 3. Naik gokar, boleh, tapi harus di booking dulu beberapa waktu sebelumnya supaya. Tapi pernah terjadi ya, di Ramadan beberapa tahun yang lalu ya, itu antriannya sama kayak haji ya, ramai sekali. Nunggunya dong bisa 1 jam 2 jam apa ibu antrian untuk naik itu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak sehat semua dan bisa tawaf dengan jalan kaki. Tapi seandainya nggak bisa pakai dorongan atau pakai mobil. Tapi kalau ditanya apa hukumnya boleh. Baik dalam keadaan udzur maupun tidak ada dibahas juga dalam kitab Al-Idah itu. Ya, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, menyentuh dan mencium Hajar Aswad saat tawaf saat umroh, bukankah Hajar Aswad itu mengandung pewangi, Ustaz? Dan itu larangan dalam ihram. Hajar Aswad, ya memang ada pewangi, ya. Makanya saya tidak anjurkan, tidak ada anjuran karena orang-orang yang mencium Hajar Aswad itu mereka rata-rata tidak tawaf, tidak dalam kondisi tawaf. Memang sunnah. Di zaman Nabi memang belum ada, tidak ada yang dan tidak dibaluri minyak wangi. Tapi sekarang sudah dibaluri minyak wangi. Dan orang yang mencium Hajar Aswad sekarang rata-rata tidak dalam keadaan tawaf. Rata-rata memang pure ingin mencium Hajar Aswad saja. Dan orang yang tawaf rata-rata tidak ya, tidak mencium Hajar Aswad karena tidak memungkinkan. Nanti kan kocar kacir. Tawafnya akan terputus, putarannya akan terputus, menyentuh Ka'bah wangi-wangian dan sebagainya. Makanya sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dicium ketika posisi lagi umroh ataupun haji ataupun tawaf. Ya, jelas ya. Memang seperti itu. Jadi ya anjurannya ketika ibu bapak besok tawaf umroh memang tidak ada kegiatan mencium Hajar Aswad. Oke, karena tidak memungkinkan. Itulah kita tidak kembalikan emang kan Ustaz itu kan sunnah. Kembali lagi ya kita kembali lagi ke patokan pertama kata Nabi, tidak amartukum bi amrin ya kalau aku perintahkan kalian sesuatu maka lalu mas tuh melakukan semampu. Kita tidak mampu melakukannya mencium Hajar Aswad itu setiap putaran. Tidak mampu. Orang sekali, orang beberapa bahkan orang ada teman yang tinggal beberapa tahun di situ belum pernah mencium Hajar Aswad. Ya, memang susah. Doanya boleh sambil baca buku. Boleh, dianjurkan boleh baca buku, boleh. Banyak tuh sekarang tuh teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, ya ada e-book, baca doa-doa gitu. Ada juga doa, banyak sekali ya dijual di marketplace ya, atau mungkin dibagikan sama ibu Allah alam ya. Nanti boleh pakai buku kecil dan itu sangat dianjurkan supaya tidak lupa. Oke, boleh. Catat doanya dari sekarang, ibu-ibu. Catat bisa, oh ya nanti ini saya ingin doain di depan Ka'bah, hajat saya ini, ABC hajat saya.
untuk orang tua, untuk sanak keluarga, dan sebagai catat dari sekarang. Biasanya kalau kita di depan Ka'bah suka lupa nih doa apa kalau tidak dicatat. Ya, selain Rabbana atina fid dunya hasanah, apalagi nih doa-doanya, silakan Ibu Bapak silakan catat. Kalau lagi haid setelah mikot dan berihram, nah, sambil menunggu bersiah, apakah berlaku semua larangan? Ya, termasuk nggak bisa mandi pakai. Nah, benar. Tidak boleh mandi pakai sabun. Boleh mandi pakai air, ya, dan yang lainnya. Coba cari di marketplace, di Shopee apa gitu, sabun ihram ada dijual. Mandi pakai itu. Atau cari sabun yang tidak ada pewanginya, sampo yang tidak wangi boleh, silahkan. Ya, cari sabun yang tidak ada pewanginya. Mandi pakai itu nanti. Seandainya ibu-ibu datang bulan di waktu umroh. Oke, nah makam Ibrahim atau Idris itu sama beda. Ya, beda nih saya tunjukkan gambarnya lagi sekali, silahkan ya. Nah beda nih. Oh, ada sih. Hijir Ismail itu ini nih. Hijir Ismail itu yang ini. Hijir Ismail itu yang ini. Ini Hijir Ismail nih, yang bulat ini. Kalau makam Ibrahim yang ini nih, makam Ibrahim nggak jelas ya di sini. Makam Ibrahim ini yang seperti ada tudungnya itu, tudung warna emas. Ini makam Ibrahim di sini nih. Ini Hajar Aswad di sini, jadi dekat ya sama pintu Ka'bah. Dekat pintu Ka'bah atau depan pintu Ka'bah tempatnya. Ya, makam Ibrahim tadi sholat di sini nanti. Sini nih sholatnya. Sini sholat nih makam Ibrahim. Ini Hijr Ismail. Pintunya ini. Biasanya orang masuk lewat sini antri, di sini antri. Ramai sekali orang antri. Oke, beda ya kalau makam Ibrahim sama Hijr Ismail beda. Oke, nanti akan dijelaskan juga ketika ibu bapak sampai di tempat tawaf. Sholat sunat tawaf itu boleh di makam Ibrahim atau Hijr Ismail? Boleh, dua-duanya boleh. Sholat sunnah, ya, sholat sunnah, bahkan dijelaskan dalam kitab Al-Idah. Ya, sholat sunnah tawaf, abdolnya memang di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau nggak boleh di mana? Ya, di Hijr Ismail di sini. Tapi kan di sini ditutup terus, tidak semua waktu dibuka, maka boleh di pelataran dimanapun ini ada space di sini, maka silakan sholat di sini. Dalam kitab Al-Idah itu jelaskan Al-Imam An-Nawawi menukilkan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dalam kitab beliau yang jelaskan ada 15 tempat mustajabnya berdoa. Di antaranya ada di dalam makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim, kemudian di dalam Hijr Ismail. Oke, kita lanjut pertanyaan Ustadz. Kalau batal wudhu di putaran ketiga, apakah harus tidak mengulang? Lanjut ya, lanjut, jangan mengulang. Walaupun lebih abdolnya mengulang, tapi nanti Bapak itu akan tertinggal rombongan lebih jauh lagi. Lebih jauh tertinggalnya. Kalau Bapak Ibu batal wudhunya di putaran ketiga, contoh, keluar ambil air wudhu di dekat-dekat air zam-zam situ, wudhu langsung ambil tempat di mana tadi batal, kemudian tawaf dengan agak cepat sambil mengejar rombongan, jangan terpisah. Ini anjuran saya kalau mau sempurna atau mau selamat. Bukan selamat, kalau mau uh, sama rombongan terus dan lebih aman, dan dalam segi ibadahnya lebih aman dan lebih kondusif insya Allah kalau bersama rombongan terus. Izin bertanya Ustadz, multazam itu yang mana Ustadz? Oke, multazam yang ini nih, lihat Ka'bah. Oke, saya searching aja di Google nih, Google nih, searching nih. Multazam yang mana nih? Multazam, multazam. Silakan lihat Bapak Ibu, multazam, multazam, Ka'bah. Oke, ini lihat nih, ini Ka'bah nih, ini Ka'bah. Oke, kita lihat aja nih ya. X. Supaya jelas nih ada gambarnya kalau di lumayan lama ya. Jadi multazam itu salah satu juga iltazama yaltazimu itu artinya menempel. Sebenarnya anjurannya itu kita menempel badan di situ. Mana sih Ustaz yang namanya multazam? Ini multazam. Nah ini kita lihat kemudian. Multazam itu ya setelah di samping pintu Ka'bah dilihat nih. Ini multazam. Nah ini namanya multazam.
Ya, orang. Ini multazam Bapak Ibu. Ini lihat orang nempel. Nah, ini namanya iltazama yaltazimu itu ini menempel. Menempelkan badan di sana dilihatnya. Orang kan nempelin badannya no. Nah, ini dia menempelkan badannya di situ dan berdoa. Memang salah satu tempat mustajab di sana. Ini kan pintu Ka'bah nih, pintu Ka'bah ya. Di atas sebelah ini pintu Ka'bah, di sininya Hajar Aswad nih sebelah kiri itu. Memang agak susah Bapak Ibu ya, untuk di sana itu perlu mujahadah, perlu orang ribuan, puluhan ribu eh, apa namanya, tujuannya satu, tujuannya adalah eh, satu tempat, tujuannya satu tempat. Maka gimana ramenya dan berdesak-desakan. Jadi itu namanya multazam. Iltazama yaltazimu atau asal kata, akar kata dari penamaan multazam itu adalah menempel. Menempelkan badan di situ. Izin Ustadz bisa jelaskan tentang doa jika terhalang. Ya Pak In, yang terhalang gimana maksudnya? Terhalang seperti apa ya maksudnya? Terhalang lagi haid atau apa? Nah, nanti kita lanjut lagi. Izin Ustadz, kalau mulai lanjut top lalu untuknya pakai spray, boleh, boleh. Saya jelaskan lagi untuk spray ini. Eh, Nanti seandainya ibu bapak mendengarkan seorang ustadz atau siapa menjelaskan untuk pakai spray itu tidak sah, jawabannya tidak selamanya tidak sah. Yang penting tahu caranya, insya Allah sah. Bagaimana caranya? Pertama, siapkan spray yang apa? Spray yang agak besar, ya ginilah, yang agak banyak kan airnya. Semprot sampai airnya itu mengalir menetes di muka. Saking banyaknya, jangan semprot satu dua kali aja merasa ada air menempel di muka itu nggak cukup, tapi sampai ada aliran yang tetesan air yang turun dari muka, terus gosok mukanya sampai rata, ratakan airnya. Itu caranya, ya. Tangan juga seperti itu, kaki juga, kemudian kepala. Kalau kepala boleh disemprot sekali dua, usapkan cukup. Tapi kalau muka, tangan, kaki itu harus airnya agak banyak, semprot dua, tiga, empat kali lah sampai airnya ada banyak gitu. Oke, silakan ada lagi pertanyaan. Masih ada waktu kita 8 menit lagi. Oke, mungkin ada tambahan dari Mbak Evi, izin minum. Silakan tulis di komentar Bapak Ibu, atau mungkin semua sudah paham dan alhamdulillah kalau semuanya sudah paham ya. Silakan, masih ada waktu. Baik. Boleh silakan kalau ada pertanyaan, boleh kita sambil. Ya, Ustaz, kalau mau lanjut tawaf lalu wudhunya pakai spread. Boleh, boleh. Ya, minggir aja dikit supaya tidak ditabrak. Kan kalau tetap posisinya berduduk di tempat lagi tawaf, nanti orang di belakang akan ditabrak sama orang yang lagi tawaf. Minggir sedikit keluar, ambil tempat yang agak longgar di samping, baru di situ. Oke, izin Ustaz. Eh, Berarti kalau batal, menepi dulu ya benar. Menepi dulu ya Ustaz, ketinggalan rombongan, kita tawaf sendiri. Atau boleh untuk sampai eh, menepi dulu sebentar. Ya, menepi dulu sebentar, kemudian berwudu. Setelah berwudu, lanjut tawafnya di mana tempat tadi batal wudunya. Kalau mau tawaf sendiri juga itu diperbolehkan dan sah tawafnya. Kalau seandainya bisa dan paham bagaimana cara tawaf, dan sebenarnya sudah paham sih ya rata-rata. Karena tawaf itu kalau dipahami seperti tadi ya rukun sudah tahu, kemudian batalan yang membatalkan tawaf sudah tahu, maka tawaf saja sendiri, doa-doanya juga boleh. Tapi ingat, jangan, kalau seandainya masih remang-remang pemahamannya, takut dan sebagainya, lebih baik ikut rombongan, jangan sampai terpisah. Karena otomatis kalau ikut rombongan akan dibimbing, dipimpin sesuai dengan rukun sunnah-sunnahnya sampai sempurna. Izin bertanya, niat sholat sunnah yang 2 rakaat setelah stop. Oke,
Niat sholat sunnahnya, saya niat pakai bahasa Indonesia, saya contohkan supaya Bapak Ibu lebih mudah mengingat dan menghafalnya. Niatnya seperti ini, saya niat sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Oke, udah hafal namanya sholat sunnah tawaf. Berarti yang kita niatkan ketika sholat yaitu niat sholat sunnah tawaf. Lagi sekali saya ulang, saya niat sunnah Saya niat sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar dalam hati. Saya niat sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Allah Akbar. Rakaat pertama disunahkan baca qul ya ayyuhal kafir. Rakaat kedua baca qul hu. Setelahnya baca apa Ustaz? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Silakan berdoa hajatnya masing-masing. Setelah beberapa saat dari situ nanti baru akan diajak biasanya untuk melanjutkan ke tempat sa'i. Sebelumnya minum air zam-zam dulu, ya, minum air zam-zam, ya, dan dianjurkan untuk membasahkan kepalanya sedikit ketika minum air zam-zam. Ibu-ibu maupun bapak, basuh kepalanya dikit, basahkan kepalanya seperti itu. Izin untuk wanita yang berwudu saat tawadhu Ustaz biar nggak ketinggalan batal wudu. Untuk wanita tetap berwudu ya, ke samping, minggir, menyamping dulu berwudu. Dan anjuran juga bagi teman-teman ibu-ibu kalau tawaf atau batal wudunya jangan sampai auratnya terlihat, ya. Wudu aja dulu nggak apa-apa, minggir dari tempat yang agak tertutup, di belakang-belakang tiang, di samping-samping tempat. Biasanya di situ ada tempat minum air zam-zam pakai galon, di situ ada tiang. Tiang-tiang situ ya, di situ aja wudhu ya, supaya jangan terlihat auratnya sama orang lain. Kalau basuh kepala, masukkan tangan. Basuh kepala, muka kan nggak perlu dibuka, yang paling perlu mungkin tangan yang agak ditutupi sedikit. Bagaimana saya supaya tidak tertinggal rombongan? Minta tolong diantarkan, ya, sama teman sekamarnya atau siapapun temannya, mungkin berdua bertiga, minta tolong diantarkan, ya. Setelah itu nanti kembali mengejar putaran tawaf sambil mengejar jamaah yang ada di depannya. Jelas ya? Seandainya sampai selesai tawaf terpisah, ya, itulah gunanya HP Ibu Bapak ya. Nanti kalau ada, dan mudah-mudahan Ibu Bapak semua udah persiapkan kuotanya dari Indonesia. Persiapkan tuh, harus ada kuota. Bawa HP kan sekarang Ibu Bapak udah ada. Nah, nanti kalau terpisah, telepon lah. Jangan jangan jalan sendiri, jangan, ya, telepon minta tolong ditunggu. Biasanya kalau saya yang bimbing, saya tunggu tuh, saya periksa dulu selesai sholat sunnah tawaf, saya periksa nih siapa yang nggak ada. Siapa nggak ada nih, habis nggak ada, oh ini ibu ini belum ada, kita tunggu, kita telepon. Di telepon, Ustadz saya lagi di putaran sekian, sebentar lagi selesai, kita tunggu. Maka itu pentingnya Bapak Ibu bawa handphone, telepon. Nanti seandainya Bapak Ibu terpisah, minta ditunggu sebentar, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama, kalau ditunggu kan nggak enak sama jemaah yang lain. Tapi insya Allah kalau sama rombongan, kita saling memahami dan mengerti kondisi-kondisi kita masing-masing. Karena kita rombongan. Apapun yang terjadi dalam rombongan kita juga kita harus memahami dan toleransi lah. Oke, naam. Kita tawaf tidak boleh bicara ya Ustaz? Boleh. Dalam hadis tadi ya dikatakan, eh, dalam hadis dikatakan bahwasanya tawaf itu seperti sholat, ya, kecuali illa an tatakallama fihi, kecuali kalian boleh ngomong di situ, ya, boleh berbicara di situ, ya, boleh berbicara. Tapi dianjurkan jangan berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Selama saling menegur, telepon, boleh, silahkan. Selama ucapan dan pembicaraan kita itu ada manfaatnya, itu diperbolehkan dan tidak membatalkan tawaf. Ya, jadi kalau kata ulama kan memang tawaf itu sama seperti sholat, kecuali ada pengecualian, ya. Yang pengecualian ini juga dijelaskan oleh dalil ataupun nas. Di antaranya adalah berbicara, ada apa namanya, ada penjelasannya dalam hadis Nabi yang memperbolehkan kita untuk berbicara ketika tawaf. Tapi jaga ucapan kita jangan sampai ucapan-ucapan yang sia-sia. Kemudian apalagi yang diperbolehkan ketika minum, boleh.
Makan boleh tapi makruh kata Imam An kita makan dan minum ketika tawaf. Nanti kalau ada yang bagikan air minum, ya biasa ada orang bagikan korma di situ, maka nanti dulu makannya boleh diterima tadi makannya selesai tawaf. Itu lebih abdul. Jadi tawaf itu mahal doa wa dzikri, tempatnya berdoa, tempatnya berzikir yaitu ketika tawaf. Bukan tempat makan, bukan tempat minum-minum, bukan tempat kita berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Habis selesai sholat sunnah tawaf, lanjut sa'i ya Ustaz. Iya benar, lanjut sa'i. Tapi sebelum lanjut sa'i, dianjurkan dulu sunnahnya itu kita minum air zam-zam. Setelah minum, ya kan kemarin sudah saya jelaskan ya, zam-zam. Ma'u zam-zama lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Saya ingin menceritakan satu kisah nyata yang terdapat dalam, yang pernah saya baca dalam, ini penutup ya. Ini penutup, kita akan lanjutkan besok kali ya, besok malam. Saya sebagai sebuah penutup, saya ceritakan beberapa hari yang lalu saya pernah baca dalam sebuah buku, ya buku yang ditulis oleh seorang Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dalam buku yang berjudul Tarikh Mekkah Al-Mukarramah, ya sejarah Mekkah. Di antaranya ditulis beliau di sana adalah sejarah air Zam-Zam. Ada sebuah kisah nyata yang beliau ceritakan, ya kisah nyata yang terjadi di zaman modern ini. Ada seorang perempuan, ya dari Maghrib atau dari Jazair, ya dari Jazair. Ia orang cantik, orang punya followers lah gitu, punya ya kalau bahasa sekarang mungkin orang yang terkenal lah di media sosial, punya follower gede, banyak gitu terkenal. Cantik katanya. Kemudian dia orang Maghrib, orang Maghribi, orang Maroko, cantik sekali. Orang kaya juga lah, orang terpandang. Kemudian dia tidak lama suatu waktu katanya dia merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian dia berobat, ternyata diketahui dia itu mengidap kanker payudara, ya. Kanker dan sudah lumayan gitu, lumayan parah dan dia akhirnya berobat ke luar negeri ke Belgia. Dia berobat ke luar negeri, kata dokter yang di sana karena penyakitmu ini sudah lumayan parah. Mau nggak mau harus di apa namanya ya, di terapi lah gitu, minum obat-obat keras. Dampak dari obat keras ini kata dokternya, mukamu akan kulitmu akan berubah, kemudian eh, rambutmu akan botak. Kan kalau kita lihat orang-orang kena kanker itu, alhamdulillah ya, semoga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Biasanya kan efek obatnya itu rambutnya akan botak. Ini kata dokter, si perempuan ini tidak mau, menolak karena dia kan merasa cantik. Ini modal dia gitu di media sosial. Tidak mau, akhirnya menolak dan beberapa bulan akhirnya dia kembali ke Maroko dan dia tinggal beberapa bulan, semakin parah, ya. Mohon maaf, ini dadanya semakin sudah menyebarlah kankernya kemana-mana, benjolan di mana-mana, bahkan sudah mulai mengeluarkan nanah dan sebagainya. Dia akhirnya kembali lagi ke sana, ke Belgia untuk berobat ke luar negeri. Kata dokternya, diperiksa sama dokter, ini sudah tidak ada harapan lagi. Kami sudah angkat tangan, silahkan pulang, bawa istri Anda pulang, ya kata dokternya ke suaminya, silahkan bawa istri Anda pulang kalau mau meninggal dunia di negaranya, kalau mau dimakamkan. Nanti kalau meninggal dunia di sini, biayanya besar, prosesnya lama. Kata dokternya, silahkan bawa aja ya, supaya meninggal dunia di negaranya saja gitu, kata dokternya. Ya udah akhirnya dibawa pulang, suaminya teringat ya setelah tidak tahu mau kemana lagi, galau dan udah mentok gitu mau berobat kemana, dia baru teringat untuk ke Baitillahil Haram, untuk ke Mekah melaksanakan umroh. Maka dia ajak istrinya beserta keluarganya mungkin untuk umroh ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, ya sampai di Mekah nih, ya sampai di Mekah, si perempuan satu hari, si perempuan yang mengidap penyakit yang luar biasa ini, ya, dia izin ke suaminya untuk tidak pulang ke hotel. Dia mau etikaf di Masjidil Haram sehari full. Maka dia pun etikaf. Dia memperbanyak minum air zam-zam, ya terus dia minum sambil berdoa, terus sambil menangis dan berdoa. Ya. Teman dia di samping, entah nggak tahu siapa itu, mungkin orang lain atau perempuan lain yang meminta, yang melihat perempuan ini lagi sakit dan memberikan nasihat.
Setelah dia minum air zam-zam itu sampai kenyang, niatkan sebagai obat. Kemudian perempuan yang di sampingnya, entah itu orang siapa mungkin ya, minta silahkan Anda bauri ataupun lap itu penyakit kamu dengan air ini. Basuh. Maka dibasuhlah dada dan kulitnya. Karena udah menjalar ke seluruh tubuhnya kankernya, maka dibasuhlah. Ya, ya. Karena perempuan ini sudah mungkin orang sudah jijik ya mungkin melihatnya saking saking sudah parah penyakitnya. Dibasuhlah air zam-zam itu Bapak Ibu. Dia minum niat sebagai obat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, setelah beberapa lama dari situ, perempuan ini tidak merasakan sakit sama sekali dan beliau diponis sembuh 100%. Dan ini sesuatu yang di luar akal kita, dan tapi benarlah apa yang diucapkan oleh Nabi, ma'u zamzam lima syuribalah, air zam-zam itu tergantung niat orang yang minumnya, dan Nabi juga katakan dia itu adalah dia itu adalah obat dari penyakit. Maka besok Bapak Ibu akan mendapatkan air zam-zam banyak sekali di sana. Kemudian gratis, tidak minta, orang tidak berbayar minum di sana. Di sini mahal, air zam-zam di sana gratis, sepuasnya minum. Sunnah kita minum air zam-zam itu sampai kenyang. Berdoa setiap tegukannya, doa sebagai obat, doa sebagai sebelum doakan hajat-hajatnya dan sebagainya. Jadi manfaatkan air zam-zam besok selama Bapak Ibu di sana. Mudah-mudahan dengan keberkahan air zam-zam, Bapak Ibu bisa jadi obat, kemudian bisa dikabulkan doa dan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, eh, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Eki, kalau nggak ada kita tutup karena sudah jam 9.30 lewat. Besok malam kita lanjut ke sa'i dan talul. Semoga bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Izin pamit, mohon maaf kalau ada tutur kata dan ucapan yang